Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Analisis Rasio Likuiditas. di sini kami akan menjelaskan tentang analisis rasio likuiditas. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang dimana saya dapat mempresentasikan atau memaparkan materi analisis rasio likuiditas yang mewakili kelompok 5. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW. Yang saya hormati dosen pengampu analisis keuangan Ibu Dr. Yumaini MA. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Fauzan Habib, Saya Guru Desita Mulyani, saya Siti Masyara, Dan saya Bayu Rahman Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis rasio likuiditas. Sebelum masuk penjelasannya, kita harus mengetahui kata likuiditas yang berasal dari kata liquid, yang berarti cair. Maka dapat disimpulkan, rasio likuiditas merupakan rasio yang menentukan segala sesuatu itu cepat cair dalam bentuk harta. Maksud harta di sini ialah berbentuk kas, yang dimana alat pembayaran tunai maupun non tunai. Nah, kriteria harta itu sendiri ialah pertama berwujud, yang kedua memiliki nilai ekonomis dan memiliki kepemilikan, dan yang terakhir bermanfaat. Di sini berwujud maksudnya itu seperti rumah, mobil, kendaraan, dan yang memiliki nilai ekonomis. Dan rumah itu sendiri atau kendaraan itu memiliki kepemilikan dan memiliki manfaat. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tujuan dari analisis rasio likuiditas. Yang pertama untuk mengetahui keuangan perusahaan, yang kedua untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola uang atau harta yang paling cepat cair. Yang ketiga, kita bisa mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Tapi hutang dalam analisis ini adalah hutang jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang keempat, kemampuan perusahaan dalam mengelola kas atau harta berkembang. Yang kelima, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar taks atau pajak. Nah, jika kita ingin memberikan pinjaman, maka harus analisis dulu likuiditasnya. Dalam artian, dia mampu nggak membayar hutangnya. Selanjutnya, analisis likuiditas ini kan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Lalu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio likuiditas. Ada 3 jenis rasio likuiditas. Yang pertama rasio lancar atau RL. Nah, cara menghitungnya itu total harta bagi total hutang kali 100%. Yang kedua rasio tetap. Nah, rasio tetap ini bisa dihitung bisa tidak. Karena kalau persediaannya ada maka bisa dihitung. Kalau persediaannya tidak ada maka itu tidak bisa dihitung atau nol. Kemudian persediaan ini kan sama dengan stok. Ada retur, stok lama, dan stok baru. Stok lama ini dihitung dari kartu pendukung atau kartu exchange. Yang kedua itu stok baru, dihitung dari ketika barang datang. Biasanya ini metode FIFO-LIFO. Biasanya perusahaan material FIFO biasanya seperti bakery, Indomaret, dan lain-lain. Yang kemudian tuh yang ketiga retur. Retur itu kan pengembalian. Selanjutnya rasio yang ketiga rasio kas. Cara menghitungnya itu total kas bagi total hutang kali 100%. Nah, selanjutnya cara membuat rekomendasi kesimpulan. Untuk memakai 3 analisis ini, kita hanya ada 2 keputusan. Apabila semua hasil dari rasio likuiditas lebih besar dari 1%, maka perusahaan mampu untuk membayar hutangnya. Nah, pertama rasio lancar. Di sini rasio lancar kita buat RR. Nah, di mana total hartanya itu bisa kita lihat di halaman pertama ada 18 miliar 589 juta ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga di atasnya ada juga total hutang yang dimana di situ ada miliar 240 juta. Ini selanjutnya kita kalikan dengan 100%.
Jadi jika dibagi 18 miliar 269 juta dibagi 8 miliar 204 juta, nah itu hasilnya 2,2%. Nah selanjutnya rasio tetap. Di sini kita mengubahnya dengan RT. Yang dimana rasio tetap itu total harta kurang persediaan. Di sini total harta sampai miliar ya. Dikurang persediaan. Persediaannya ini kita lihat di masih yang pertama, yaitu 164 juta 984.725. Lalu juga kita bagi dengan total hutang 8 miliar 204 juta 918.158 kali 100%. Nah, di sini hasilnya 2,24%. Selanjutnya itu rasio kas, kita buat RK, di mana total kas itu dibagi dengan hutang. Total kas itu ada juga di yang pertama yaitu 2 miliar 79 juta 23.001 rupiah dibagi hutang. Kali 100%. Nah di sini hasilnya 0,25%. Selanjutnya untuk kita membuat keputusan rekomendasi ke perusahaan, di sini kita memakai analisis hanya ada 2 keputusan. Apabila hasil dari rasio lebih besar dari 1%, maka perusahaan mampu membayar hutangnya. Nah di sini rasio lancar. Apabila perusahaan memiliki rasio lancar lebih dari 1%, maka perusahaan dapat membayar hutangnya dari kas. Nah, jadi ini kan 2,2% ini di atas 1%. Jadi ini dapat mampu membayar hutang perusahaan. Nah, selanjutnya rasio tetap teman. Apabila perusahaan memiliki rasio tetap lebih besar dari 1%, maka perusahaan dapat membayar hutangnya dikurangi persediaan. Di sini rasio tetapnya juga di atas 1%, maka rekomendasi perusahaan itu dapat membayar hutangnya. Nah, yang terakhir, apabila rasio kas lebih besar dari 1%, maka perusahaan dapat membayar hutangnya dari kasnya. Nah, di sini kan kurang dari 1%, 0,25. Jadi di sini kita buat rekomendasi kesimpulan itu tidak dapat membayar hutangnya. Yang dari materi analisis rasio likuiditas dari kelompok 5 yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.